Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengenali gejala penyakit ain pada bayi karena hobi memamerkan bayi di media sosial, ya. Jadi zaman sekarang ini kan kalau orang menjadi konten kreator, itu di antara konten yang paling digemari dan disukai adalah kontennya bayi. Karena hampir semua orang suka tuh melihat bayi yang lucu-lucu, ya, yang gendut-gendut, dan seterusnya. Nah, tetapi orang tidak menyadari itu, bahwa kekaguman orang ketika melihat bayi, ya, atau melihat sesuatu, itu bisa menyebabkan munculnya penyakit ain pada yang dilihat tadi, ya. Jadi misal nih ya, kita memamerkan bayi yang lucu tadi. Semua orang yang melihat media sosial itu memandang bayi itu dengan pandangan yang kagum. Itu bisa dilihat dari komen-komennya. Semuanya terkagum-kagum. Bayinya lucu, putih, bersih, gendut, montok begitu, dan pinter pula. Nah, maka kemudian tanpa disadari, baik oleh orang tua yang memamerkan bayinya, ataupun oleh yang melihat, bahwa yang melihat ini telah mengirimkan atau menerbangkan, kalau istilahnya TikTok itu ya, kalau ngasih gift itu menerbangkan gift, telah menerbangkan penyakit ain dari matanya kepada si bayi tadi. Dan penyakit ain itu bisa membuat si bayi jadi sakit-sakitan. Nah, gejalanya sakit-sakitan. Tetapi apa tandanya dan bedanya dengan penyakit pada bayi? Kalau bayi itu kan sakit, batuk, pilek kan biasa saja ya. Nah, apa yang membedakannya dengan penyakit ain tadi? Jadi beda penyakit yang biasa pada bayi dengan penyakit ain. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi apa itu penyakit ain? Menurut Ibnu Atsir rahimahullah, yaqulu asabat fulanan ainun idza nazara ilaihi aduwun aw hasudan fatsarat fihi famaridan bisababiha. Dikatakan bahwa fulan terkena ain, yaitu apabila orang yang membenci atau orang yang tidak suka memandangnya, lalu pandangan itu mempengaruhinya hingga menyebabkannya jadi sakit. Ya, itu menurut Ibnu Atsir tentang penyakit ain. Tetapi penyakit ain itu tidak hanya pandangan mata karena rasa tidak suka. Misalnya, memamerkan bayi, ya, pasangan muda nih. Nah, ini suami istri ini masing-masing punya mantan nih, ya, di masa lalu. Mungkin ada mantannya yang masih kecewa sampai hari ini karena dikhianati. Nah, mantannya
itu melihat video atau foto si bayi itu kan dengan perasaan jengkel tuh. Ya. Nah, itu yang disebut dengan memandang dengan perasaan tidak suka, yang kemudian mempengaruhi yang dipandang si bayi tadi, sehingga menyebabkannya jadi sakit. Tetapi penyakit ain itu juga bisa muncul karena pandangan kagum. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Abu Umamah bin Sahal. Jadi beliau menjelaskan, ikhtasala Abi Sahal ibnu Hunayf bil Kharari fanaza'a jubbatan kanat alaihi wa Amir ibnu Rabi'ah yanzur. Qala wa kana Sahal rajulan abyadha hasanal jildi. Qala faqala Amir ibnu Rabi'ah ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asro'a. Fawu'ika Sahal makanahu fastadda wa'kuhu. Suatu saat ayahku Sahal bin Hunayf mandi di Al-Kharar. Al-Kharar itu adalah tempat pemandian umum untuk laki-laki. Ia membuka jubah yang ia pakai, dan Amir bin Rabi'ah ketika itu melihatnya. Dan Sahal adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Maka berkata Amir bin Rabi'ah, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit gadis. Ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asro'a. Ya. Kemudian fawu'ika Sahal makanahu fashtadda wa'kuhu. Maka Sahal pun sakit seketika di tempat itu, dan sakitnya bertambah parah. Nah, kemudian ya, ini diceritakan kepada Rasulullah. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian ke rumahnya Sahal bin Hunayf, ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innal aini haqqun tawaddo'a lahu fatawaddo'a lahu Amir ibnu Rabi'ah faroha Sahal ma'a Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Amir bin Rabi'ah lalu berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya ke Sahal. Maka Sahal pun sembuh dan berangkat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi itu namanya penyakit ain, yang juga bisa muncul karena pandangan kagum. Jadi orang memandang foto-foto bayi atau video-video bayi di media sosial itu dengan pandangan kagum, itu pun bisa menyebabkan penyakit ain pada si bayi yang dipamerkan tadi. Nah, apa bedanya penyakit ain dan penyakit biasa? Nah, kalau penyakit biasa, bayi yang sedang sakit itu kita bawa ke dokter. Dokter akan bisa menemukan penyakitnya. Ya, itu penyakit biasa. Tetapi ini sudah kita bawa ke dokter di mana-mana, dibawa ke Singapura, dibawa ke Amerika, dibawa ke mana-mana. Dan dokter tetap tidak bisa menemukan penyakit pada si bayi ini. Maka itu adalah tanda atau gejala bahwa si bayi tadi terkena penyakit ain. Maka kalau kita lihat hadis tadi, kan penyakit ain itu hanya bisa diobati dengan bekas air wudhu orang yang mengain atau yang melihat. Lah kalau di media sosial yang melihat 100.000 orang, kita tidak tahu tuh yang mana yang ainnya itu terkirim, yang menyebabkan si bayi ini sampai sakit-sakitan, tetapi dokter tidak bisa menemukan penyakitnya tadi. Nah, 100.000 kan?
Biasanya yang ngelihat video-video bayi atau foto-foto bayi itu kan ratusan ribu orang. Nah, sekarang bagaimana cara mengobatinya kalau memang kita sudah yakin ini mesti kena penyakit ain, karena dokter tidak bisa menemukan penyakitnya. Nah, nanti kalau yang melihat video ini banyak ya, mencapai 100.000 view, insya Allah nanti saya buatkan videonya bagaimana mengobati bayi yang terkena penyakit ain karena sering dipamerkan di media sosial, dan bagaimana cara melindungi keluarga. Karena mau tidak mau kita menggunakan media sosial kan. Doa apa yang bisa diamalkan untuk melindungi keluarga kita dari penyakit ain tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.